wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Sehat, semangat, berprestasi, raih prestasi, junjung tinggi, budi pekerti. Sebelum memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, diminta ketua kelas Nazrul memimpin doa. Duduk siap. Siap. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Amin. Anak-anak, sebelumnya gue minta tolong keluarkan buku-buku yang menunjang pembelajaran kita hari ini, dari paket, buku tulis, payung, pena. Sudah ada di atas meja kalian? Sudah. Sudah ada, yakin? Sudah ada? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah ada, sekarang agar kita lebih cinta tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin yang biasa memimpin lagu Nipa. Nanda, Nipa ada? Ada. Oke, ya, silakan juga nanti. Anak-anak silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Nipa. Anak-anak silakan duduk kembali. Sekretaris mana? Bisa siapa itu tidak masuk kan? Saudaranya masuk. Ada lagi? Tidak. Nah, sebelum kita belajar, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Siapa yang mau bantu itu membuat kesepakatan kelas? Saya, Bu. Oke, Indah, silakan boleh. Oke,
Oke, kesepakatan kelas pertama. Siapa mau? Ainun, silakan nak berdiri nak. Kesepakatan kelas yang pertama tidak boleh mengobrol bersama. Oke, setuju tidak? Tidak boleh mengobrol bersama teman satu bangku. Setuju nak? Setuju. Tidak boleh, catat ya nak. Tidak boleh mengobrol sama teman satu bangku. Satu kelompok ya. Tidak boleh mengobrol. Oke, yang kedua. Saya Bu, Oke, Dinda. aktif ketika belajar. Setuju tidak? Setuju. Lemet. Lemet. Setuju tidak aktif ketika belajar? Aktif ketika belajar. Oke, yang tiga siapa? Ada lagi? Aku, Oke, Sandra. keadaan kelas bersih pada saat proses belajar. Setuju tidak? Setuju. Kebersihan adalah sebagian dari Iman. keadaan kelas tetap bersih. Tentu siapa yang mau happy nanti kita ya. Coba happy. Lanjut apa? Tidak boleh tidur di dalam kelas saat jam pelajaran dimulai. Setuju tidak? Setuju. Tidak boleh tidur ketika kegiatan belajar mengajar. Dan masih ada? Masih ada? Cukup? Ada berapa itu jadi? 4 ya? Boleh dibacakan Indah? Kesepakatan kelas pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, tidak boleh mengobrol. Yang kedua, aktif ketika belajar. Yang ketiga, keadaan kelas harus bersih. Yang keempat, tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Oke ya, karena kalian sudah sepakat, kita tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Indah. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Ada yang masih ingat teks deskripsi itu apa? Saya Boleh, silakan berdiri, Ananda Cesa. Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Oke, tepuk tangan nak. Sudah benar apa yang dikatakan Cesa, teks deskripsi itu memaparkan ya. Jadi seolah kita itu mendengar, merasakan apa yang dibuat oleh seseorang. Baik, itu kan kita ada 5 panca indera ya. Nah, semuanya itu tidak harus terlibat semua, tetapi yang bisa dilibatkan yang dilibatkan. Kalau tadi pengertian dari teks deskripsi, sekarang tujuan dari teks deskripsi itu apa? Ada yang bisa? Masih ingat? Oke, nah. Untuk menggambarkan suatu objek atau suasana agar pembaca atau pendengar dapat membayangkannya. Iya. Tepuk tangan, nah, sudah tepat ya. Nah, kalau tadi sudah ada tujuan, sudah ada pengertian dari teks deskripsi. Nah, di dalam kamu mengarang teks deskripsi, itu kan pasti ada konjungsi ya, atau kata penghubung. Benar tidak? Benar. Siapa yang bisa mencontohkan kata penghubungnya atau konjungsi yang ada di dalam teks deskripsi? Oke, siapa ya? Oke, silakan. Aku ingin Kalimatnya ya? Boleh, silakan. Aku ingin belajar main gitar, tapi aku ingin belajar main gitar, tapi aku tidak
memiliki waktu luang. Oke, tepuk tangan. Konjungsinya apa? Tetapi. Tetapi. Jadi selain tetapi apalagi kata konjungsi? Ada yang bisa? Oke, Indah silakan. Jadi kata konjungsi yang sering digunakan pada kehidupan sehari-hari yaitu dan, yang, tetapi, karena, dan agar. Iya, sudah tepat. Tepuk tangan. Jadi, konjungsi itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Selalu kita pakai. Tanpa kita sadari kita sudah memakai konjungsi. Supaya apa? Supaya kalimat yang kita sebutkan itu indah. Iya, tidak kaku, luar biasa sekali ya. Nah, hari inilah kita akan belajar menyimak konjungsi dalam lirik lagu. Kira-kira menarik tidak? Menarik. Apa yang bikin kalian menarik? Lagu, ada lagu. Iya, ada Ada lagu. lagu. Jadi lebih Semangat. dalam Belajar. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kalian lihat di sini. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pelajaran ini, murid mampu. Yang pertama, mampu apa? Silakan baca, Nak. Mampu apa, Nak? Mengidentifikasi. Berdiri ya. Setelah mengikuti pelajaran, murid mampu 1. Mengidentifikasi konjungsi dalam lirik lagu yang berbentuk teks deskripsi. Oke, silakan duduk. Jadi kalian itu bisa mengidentifikasi, bisa mencari konjungsi apa yang ada pada lirik lagu. Paham? Paham. Yang kedua, coba. Nah, kamu nak baca, Nak? Silakan baca. Menjelaskan fungsi konjungsi dalam membangun teks deskripsi. Iya, konjungsi juga memiliki fungsi. Nanti akan dijelaskan. Dan yang terakhir, kelompok mana yang mau bantu jawab? Coba baca nomor 3. Dan menyajikan hasil diskusi kelompok tentang penggunaan konjungsi dalam lirik lagu secara lengkap. Iya, nanti kalian akan dikasih tugas kelompok, kalian presentasikan. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Ibu akan menampilkan ya, memutarkan lagu. Silakan anak-anak dengarkan. Kalau mau nyanyi boleh nyanyi ya. Waktu terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas sering terakhir yang kau beri untukku. Tak pernah ku mencoba dan itu mengisi hati.
judulnya tadi? Rahasia hati. Rahasia hati. Ada yang bisa menggambarkan? Saya, Bu. Apa itu? Tidak. Terus, lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang tidak mampu melupakan kekasih yang telah ditinggalkan. Oke, ada yang sependapat? Iya, Siapa Bu. yang sependapat? Kami. Yang lain? Oke, betul. Lagu itu rahasia hati ya. Rahasia hati kita istilahnya kalau bahasa anak-anak sekarang belum move on ya. Belum move on. Belum move on ya. Jadi yang kalian rasakan itu apa tadi? Sedih. Sedih. Ya. Nah, pengantar materi kita hari ini adalah tentang lagu, teks deskripsi yang menggambarkan suasana, perasaan, dan keadaan. Jadi kalau kamu dengar sebuah lagu, teks deskripsi kan di lagu memiliki lirik. Nah, lirik itu ada suasana, perasaan pencipta lagu ya. Kemudian keadaan seseorang itu seperti apa. Yang lebih penting lagi itu konjungsi. Ingat kita hari ini belajar konjungsi pada lirik lagu, yaitu kata hubung untuk menyatukan bagian-bagian kalimat. Dalam lirik lagu tidak semuanya full dalam lirik lagu itu ada konjungsi. Ada yang tidak ada konjungsi, ada yang ada konjungsi. Nah, ini adalah jenis-jenis konjungsi atau kata penghubung. Ada yang mau bantu ibu membaca? Siapa yang mau membantu ibu membaca? Boleh, Nabu. Kata penghubung setara, koordinatif, menghubungkan dua kata perasa atau klausal yang setara atau sederajat. Contoh kata penghubung, dan menambahkan informasi atau menunjukkan pilihan, tetapi atau namun menunjukkan pertentangan, sedangkan menunjukkan perbandingan. Contoh kalimat, saya membeli apel dan jeruk. Dia ingin pergi, tetapi hujan turun. Oke, kata penghubung yang pertama adalah Dan. Kita lihat dulu, yang pertama ini kata penghubung setara atau koordinatif, yaitu menghubungkan dua kata frasa atau klosa setara atau sederajat. Intinya dia itu setara atau sederajat. Contohnya dan atau tetapi sedangkan. Fungsi dan untuk apa? Fungsi dan yaitu untuk menambahkan informasi. Misalnya Ibu Eva membeli buku dan pena. Informasinya apa? Dan. Kata penghubungnya dan informasinya apa? Membeli pena. Pena dan Buku. Atau ini menunjukkan pilihan. Pilih aku atau dia? Pilih Cesa atau pilih Andin. Jadi dia ada pilihan. Memilih salah Satu. Memilih salah satu. Sedangkan menunjukkan perbandingan. Andin pintar, Cesa cantik misalnya. Jadi ada perbandingannya ya. Kemudian tetapi ya. Tetapi atau namun. Tetapi atau namun. Oh, dia cantik, tetapi pemalas. Ada pertentangan, ada plus minus. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin kalian tanyakan pada kata penghubung konjungsi koordinatif atau setara? Ada tidak? Tidak ada, Bu. Lanjut ya. Yang kedua, kata penghubung bertingkat atau subordinatif. Ada yang mau bantu baca? Kata penghubung vertikal, subordinatif, menghubungkan klausa utama dengan klausa bawahan. Biasanya menunjukkan hubungan sebab waktu, syarat, tujuan, atau akibat.
Contoh kata penghubung. Karena, sebab, sehingga, menyatakan sebab, akibat. Jika, apabila, bila mana, menyatakan syarat. Sebelum, sesudah, ketika, sementara, menyatakan waktu, supaya, agar, menyatakan tujuan. Contoh kalimat, dia tidak datang karena pasti. Jika hujan turun, kita akan di rumah saja. Kami belajar rajin akan mendapatkan nilai bagus. Nah, ini adalah kata penghubung bertingkat atau sering disebut dengan subordinatif. Kalian tahu tangga? Tahu. Tangga itu kan ada yang atas, ada yang bawah. Nah, ada ini kata penghubung bertingkat, subordinatif. Kita lihat di sini. Karena, sebab, sehingga, fungsinya apa? Fungsinya menyatakan sebab akibat. Karena malas belajar, dia tidak naik kelas. Ada yang kasih contoh lain? Oke, silakan nak, berdiri nak. Dia terlambat ke sekolah karena macet. Dia terlambat ke sekolah karena macet. Tepuk tangan nak. Oke, sudah bagus ya. Yang kedua, bisa pilih jika, apabila, bila mana. Ini menyatakan syarat. Jika hujan turun, kita akan di rumah saja. Ya, hujan turun kalian main. Dimarah tidak? Dimarah. Ya. Jadi ini menyatakan syarat. Jika malas belajar, akibatnya apa? Tidak naik kelas. Paham sampai sini? Paham. Setelah itu ada fungsi yang menyatakan waktu. Sebelum, sesudah, bisa ketika, bisa sementara. Ada yang bisa kasih contoh? Aku, Bu. Boleh, Dinda, silakan berdiri. Sebelum saya berangkat sekolah, saya disediakan oleh ibu makan atau sarapan. Oke, tepuk tangan. Tepuk semangat. Semangat. Oke, masih semangat? Masih. Oke, sampai di sini kata penghubung subordinatif atau kata penghubung bertingkat paham? Paham. Lanjut ya. Nah, yang terakhir adalah kata penghubung Korelatif. Kelompok ini mau tidak percaya? Mau ya? Jangan. Jawab dulu ya. Azmi, silakan baca nak. Kata penghubung korelatif. Bentuk pasangan kata penghubung yang selalu digunakan bersamaan. Contoh kata penghubung baik maupun menunjukkan pilihan atau tambahan. Tidak hanya tetapi juga menekankan tambahan. Entah menunjukkan alternatif. Contoh kalimat baik ayah maupun ibu hadir di acara itu. Dia tidak hanya pintar tetapi juga rajin. Oke, terima kasih Azmi. Di sini baik contoh katanya baik maupun. Yang ini menunjukkan fungsi. Kata baik atau maupun fungsinya adalah menunjukkan pilihan atau tambahan. Misalnya di sini baik ayah maupun ibu hadir di acara itu. Kemudian tidak hanya tetapi juga fungsinya menekankan tambahan. Ada yang mau kasih contoh? Tidak hanya ibu, ayah juga merasa kecewa karena kegagalan. Seperti itu ya. Yang ini menunjukkan alternatif, entah dia atau Roni pelaku pencurian ini. Sampai sini paham? Paham. Ada tidak yang ingin kalian tanyakan? Nak? Tidak. Oke, kalau tidak ada. Nah, ini contoh fungsi dalam lirik lagu. Kalian kemarin sudah Ibu tanya, lagu apa yang populer kan kata Ibu kan? Ya. Yang populer pada saat ini lagu apa? Lagu Mangu. Lagu Mangu kata kalian sudah populer, sedang populer ya, Nak ya. Ini nah, ini sudah Ibu print lirik lagunya, nanti
sambil mendengarkan lagu, kalian boleh stabilohi, boleh digaris yang ada kata penghubung, yang tidak ada kata penghubung beserta fungsinya. Paham? Paham, Bu. Ih, bau matahari. Maniki. Udah besar, pakai Netflix dong. Sambil nyanyi boleh nak ya? Sudah. Lirik lagunya dilihat di stabilo yang mana kata penghubung. Hawanya tak lagi bicara yang bersama. Wajah dan doa yang mulai berbeda. Engkau yang lain tentang kita bicara. Bila tak masuk lagi ke temamu hatiku, kau menggenggamku nadanya. Berdamai dengan apa yang terjadi, kunci dari semua masalah ini. Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Bila tak masuk lagi ke temamu hatiku,
Sudah? Rileks dengar lagu tadi? Rileks. Tapi tidak hanya rileks, nah, kita tetap mencari kongruensi pada lirik lagu Mamu. Ada yang bisa nyanyikan? Suatu malam Adam bercerita, itu ada kongruensi, siapa yang mau jawab? Tidak biasa? Tidak ada kongruensi. Hawanya tak lagi di jalur yang sama, ada tidak? Tidak ada konjungsi. Tidak ada ya. Nomor 3, lari ketiga. Ada. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Oke, silakan. Konjungsinya adalah dan. Iya, betul, tepat sekali. Bacaan dan doa. Fungsi konjungsinya untuk apa? Digunakan sebagai konjungsi koordinatif untuk menghubungkan dua unsur yang setara, yaitu bacaan dan doa. Setara bacaan dan doa. Tepuk tangannya. Itu tadi lari ketiga, lari keempat. Ada yang mau jawab lari keempat? Indah, silakan Indah. Nomor 4, jawabannya konjungsinya adalah dan. Fungsi dan digunakan untuk menghubungkan dua unsur yang setara, yaitu ego dan air mata. Iya, tepuk tangan nak. Bila tak masuk logika, ada tidak? Tidak ada. Termangu hatiku, ada? Tidak ada. Kau menggenggamku menada, ada? Tidak. Lari ke-8. Ada yang mau jawab? Berdamai dengan apa yang terjadi, ada tidak? Tidak ada. Lari ke-9. Coba kelompok ini bisa dijawab. Lari ke-9. Coba baca larinya. Tidak ada. Oke, lari ke-10 lanjut. Siapa mau jawab? Kamu boleh. Bisa lebih kuat nak? Ada tidak? Tidak ada. Lari ke-11. Lari ke-11. Coba ngobrol nak. Kuat-kuat ya. Sudah. Oke, tepuk tangan nak. Bila termasuk logika. Tidak ada. Tidak ada. Termangu hatiku. Ada? Tidak ada. Kau menggenggamku menadanya. Ada? Tidak. Jangan salah pahamku kini. Ada? Tidak ada. Siapa yang tahu? Tidak ada. Siapa yang mau? Tidak ada. Kau di sana, Tidak ada. aku di seberangmu. Ada? Tidak ada. Cerita kita sulit dicerna. Ada? Tidak ada. Kita lagi sama. Tidak ada. Cara berdoa. Tidak ada. Cerita kita Tidak ada. sulit diterka. Tidak ada. Tak lagi sama. Tidak ada. Arah kiblatnya. Tidak ada. Oke, pintar, luar biasa. Sekarang kesimpulan lagu Mamu itu apa? Boleh Cesa, silakan berdiri Cesa. Kesimpulan lagunya apa? Lagu Mamu menyimpulkan menggunakan konjungsi dan menghubungkan unsur-unsur yang setara dalam kalimat seperti bacaan dan doa serta ego dan air mata. Konjungsi ini berfungsi untuk menambah informasi dan menunjukkan hubungan antar unsur dalam lirik lagu. Oke, tepuk tangan nak. Luar biasa sekali. Karena sudah pintar Ibu kasih preaching. Boleh berdiri nak? Boleh. Mau ke depan boleh. Kita senang dulu ya. Kita senang sebentar. Boleh ke depan? Boleh. Mau ke depan boleh. Siap? Siap Mega. Looking at the sky for a little while.
Lebih semangat nak. Oke, tepuk tangan silakan. Kita lanjut lagi. Nah, Ibu memiliki 2 lagu. Lagu yang pertama Piera, ini untuk tugas diskusi kelompok ya. Lagu pertama Piera, lagu kedua Ebit GAD. Kalau Ibu tentukan nanti pilih, kita pakai boneka saja. Mana bonekanya ya? Ini. Ada. Dengan Beta Plus nutrisi plus jaga kelembapan. Boleh berdiri. Silakan berjoget ya. Oke, silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Sebutkan dulu. Ini kan hasil dari kelompok kamu kemarin ya. Sudah pilih sendiri kan? Sebutkan nama kelompok kamu. Kelompok apa? Kami dari kelompok Sakura.
kelompok Sakura. Anggotanya? Anggotanya ada 7 orang. Pertama, saya sendiri Indah Noresta, lalu Kirana, Raksan, Jerlin, Nanda, Pili, dan juga Dinda. Oke, pilih lagu apa kelompok kamu? Lagu Kesepian yang dinyanyikan oleh Tiara. Oke. Jadi kesempatan lagu Tiara satu lagi ya. Satu lagu Tiara diambil oleh kelompok Sakura. Tanya lagi, ini nama kelompoknya apa nak? Kami dari kelompok Marti yang beranggota Damar, Nipa, Nadipa, Happy, Hasmi, dan Revan. Oke, cukup ya? Ada tidak sekolah di sini? Cukup. Yang di sini kelompok apa? Kami dari kelompok Edelweiss yang beranggota 7 orang, yang terdiri dari Naldo, Ainun, Cesa, Regan, Sandra, Saira, dan Sera. Oke, satu kelompok Lagi kelompok apa ini nak? Di sini kami dari kelompok Bunga Anggrek yang beranggota Denca, Flora, Naila, Andir, Hadiansa, dan Aslan. Oke, jadi lagu pertama Tiara sudah dipilih oleh kelompok Sakura. Lanjut lempar mereka. Jangan melempar ke kelompok ini lagi ya. Ini sudah ada ya. Berdiri nak. Oke, kelompok apa? Pilih lagu apa? Pilih lagu apa? Kelompok Marti, lagu Ayah. Lagu Ayah. Lagu Ayah itu dia ada ya. Sudah ada dulu, tinggal kelompok lagi. Pilihannya tetap Tiara dan FJAD ya. Mereka lempar. Iya, kelompok apa nak? Lagu apa? Lagu Ayah. Oke, berarti barisan sini lagu Ayah semua ini dia ada ya. Ini sisanya nggak bisa pilih lagi. Kesepian Tiara, ibu bagikan dulu tugasnya ya. Ini tadi lagu Bagikan ke sebelah. Ada lagi. Tiara ya, Tiara. Ini lagu Ayah. FJAD tadi. Tiara tadi ini ya? Ini sudah dapat semua? Sudah. Silakan buat nama kelompoknya. Kelompok apa? Anggotanya siapa saja, jangan lupa dibuat. Berbagi ya, siapa yang mau jadi moderatornya nanti, siapa yang mau baca jawaban, bagi ya. Kamu ini carilah yang konjungsinya yang sudah. Nah ini Nah, boleh yang dibagi dibuat tadi. sini. Nah, Nah, jadi yang tadi lah sudah dibagi tadi. Pastikan nama kelompok kalian dan nama kalian itu dibuat ya. Tapi
Mau sambil dengar lagu atau fokus mengerjakan? Fokus Bu, boleh. Fokus ya, silakan. Dinda pegang ganti Dinda. Dinda, ada yang bohong. Baik, coba cari live di sini tadi. Kamu udah ada berapa? Kamu ayam. Dari sekian tadi ya di mana ada di Medan, terus itu nah ini katanya pergi sebentar juga mas ada ini kamu cek Moderator siapa nanti? saya nanti ini siapa? Jadi nanti jawabannya ini bentar ya. Jangan jawab satu orang. Tidak Bu, Ya. ini dibagi Bu. Iya, bagi-bagi. Jangan satu orang. Dinda sebenarnya Jelin ya? Jelin ya Jelin Jelin dulu lagi aku moderatornya kesimpulannya aku merah apa pilih kesimpulannya bisa kan nyebut yang apa namanya tadi Piera Ibu boleh bertanya Bu? Boleh nak? Ditulis juga contoh penggunaan dalam liriknya juga dah Bu? Kalau misalnya lagu yang biar ya, Lirik. aku takut kamu pergi, kamu hilang. Nah di situ ada tidak? Bu, lagu pertama ini tidak ada. Oh jadi Seperti yang kita lagu mampu tadi. jadi ikut dibacakan lirik terus disebutkan. Disebutkan sama fungsinya Bu, ini sebagai koordinatif atau sebagai korelatif atau subordinatif seperti itu. Yang lain paham? Kelompok yang lain? Kelompok lain paham tidak? Yang ditanyakan Indah tadi? Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah sini aku cari. Agak Jelin sini kamu. Pertama jawabannya Begini ya. kita dibaca dulu liriknya. Di mana kamu tidak usah nyanyi, baca biasa deh. Di mana kamu di mana di sini bukan. Konjungsinya bukan, fungsi penghubung menghubungkan dua unsur yang setara. Pertama ya, halo, bisa dengarkan Ibu? Yang tidak ada, fungsinya tidak usah dibuat. Yang ada saja, misalnya pada contohkan satu ya. Nah, misalnya di sini ya, atau katanya pergi sebentar, ternyata lama. Kamu
katanya itu stabilo dan fungsinya itu apa? Nah, baca pertama. Untuk menyatakan ucapan atau terdapat soal katanya kan ucapan itu orang kan? Paham tidak? Baca pertama. Tadi paham tidak? Liriknya bagaimana kami menghubungkan. Konjungsinya dan fungsi penghubung menghubungkan dua unsur yang setara. Ganti lagi kirana aja. Baca lagi kemana kamu, kemana kesimpulan. Konjungsinya, fungsi penghubungnya menyatakan pilihan antara dua hal lagi. Dinda baca bilangnya lirik dulu. Sebagai apa ini? Terus ini dah, tergambar dah. Paham nggak yang aku bilang? Jadi kan pertama Jerlin bacain dulu. Pokoknya urutan bacanya tuh pertama baca lirik, terus itu konjungsi, terus Fungsi, ya. Jangan lupa terakhir kesimpulan. Pertama lirik, kedua konjungsi, terus fungsinya. Nah, urutan lagi ganti-ganti lagi. Kalau memungkinkan 4 kelompok maju semua, tapi kalau tidak memungkinkan perwakilan saja. Kita pilih boneka tadi ya. Selesai? Selesai. Kelompok kamu luar biasa, hebat, selesai. Kelompok lain? Kelompok kamu? Selesai. Kelompok kamu? Selesai. Oke, kalau selesai? Presentasi. Presentasi. Biar adil, pakai lagu lagi. Silakan berdiri. Joget juga udah apa nak? Tidak masalah joget ya. Ya, Bu. Siapa tolong kamu? Oke, biar lebih semangat. Biar lebih semangat. Jangan lupa besar ya. Biar lebih semangat. Jangan lempar-lempar, diantarin. Jangan lempar. Diantarin biar. Kelompok ini? Sakura. Berarti yang maju pertama kelompok Sakura. Boleh duduk, nanti jangan dilempar-lempar ya. Kita cari maju yang kedua. Kita cari maju yang kedua. Oke, silakan dulu. Jadi depan galau yang maju ini. Kalau ada waktu tetap maju, kelompok kamu tetap maju. Jadi bapak ini cukup ya, ini lagu. Ayo, maju ke depan. Yang lain perhatikan, khususnya yang ini siapa yang sama dengan kelompok ini? Kamu lihat jawaban dia sama tidak? Ada yang berbeda tidak? Ya. Oke, mulai. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sakura akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai menyimak konjungsi dari lirik lagu. Kelompok kami mengambil lagu yaitu lagu Kesepian dari Piera. Baiklah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Noreska. Perkenalkan, nama saya Kirana Rahmasafri. Perkenalkan, nama saya Putri Fitanti. Perkenalkan, nama saya Indonesia Putri. Perkenalkan, saya Nanda. Perkenalkan, nama saya Jelina Saputra. Saya yang Ramsan.
Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi dari kami, yaitu konjungsi, fungsi penghubung, dan contoh penggunaan dalam lirik. Di mana kamu di mana? Di sini bukan. Konjungsinya dan mengubahkan dua unsur yang setara. Cek kalian pertama cek. Kemana kamu kemana? Kesini bukan. Konjungsinya atau fungsi penghubung menyatakan pilihan antara dua hal. Ternyata lama. Konjungsinya ternyata. Fungsi penghubung menyatakan hasil atau kenyataan yang mengejutkan. Agar aku tak kesepian. Konjungsinya agar menyatakan tujuan atau maksud. Jangan pergi-pergi lagi. Jangan janji-janji terus. Konjungsinya jangan menyatakan larangan atau permintaan. Temannya pun sebentar saja, kata konduksinya temani. Fungsi penghubungnya permintaan untuk ditemani. Aku tak mau kau bohong. Konjungsinya bohong. Fungsi penghubung menyatakan ketidakjujuran. Selanjutnya ada kesimpulan. Lagu Kesepian dari Viera menggambarkan perasaan seseorang yang merasa ditinggalkan dan kesepian. Penggunaan konjungsi dalam liriknya membantu menyampaikan perasaan dan harapan untuk ditemani agar tidak merasa sendiri. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi adalah hasil diskusi dari kelompok Sakura. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami, silahkan angkat tangan. Tidak ada. Masih tanggapan? Tidak ada. Ada tanggapan? Oke ya, tutup dulu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan dan tanggapan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Sakura. Untuk kelompok Sakura, apa yang dijawab tadi sudah tepat, Naya. Semuanya sudah Ibu dengar tadi, sudah ada kata penghubung beserta fungsi. Kesimpulannya sangat luar biasa, sudah bagus. Tadi kelompok apa namanya? Kelompok Melati, silakan maju. Siapa moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nita Herika. Perkenalkan nama saya Renita Olgaria. Perkenalkan nama saya Hafiz Soliha. Perkenalkan nama saya Damar.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan. Nama saya Azmi Naufal Hasim. Di sini kami akan menjelaskan kata konjungsi yang ada di lirik lagu ayat. Meski napasmu kadang tersengal, konjungsinya meski. Jenis konjungsi subordinatif. Maknanya menyatakan pertentangan atau kondisi. Meskipun ada lelah, ia tetap bertahan. Benturan dan hempasan, konjungsi dan jenis konjungsi koordinatif. Fungsi atau makna menghubungkan dua unsur setara, menggambarkan banyaknya peristiwa yang dialami ayat. Namun kau tetap tabah. Konjungsinya namun. Jenis konjungsi koordinatif atau adversatif. Fungsi atau maknanya menyatakan pertentangan. Meskipun banyak tantangan, ayat tetap kuat. Bahumu yang dulu ketat. Jenis konjungsi relatif. Menunjukkan hubungan atau keterangan, menggambarkan perubahan fisik ayat. Kurindu agar kau tahu. Konjungsi agar. Jenis konjungsi subordinatif. Fungsi atau maknanya menyatakan tujuan atau maksud anak ingin ayah tahu perasaannya. Menuai padi atau menunggu. Konjungsi atau. Jenis konjungsi koordinatif. Fungsi atau maknanya menyatakan pilihan atau alternatif, menggambarkan kegiatan yang bisa dilakukan bersama ayah. Tetapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Konjungsi tetapi. Jenis konjungsi koordinatif atau adversatif. Fungsi atau maknanya menyatakan pertentangan. Meskipun rindu, kenyataan tidak bisa diubah. Baiklah, di sini ada pun kesimpulannya. Lagu ini menggunakan konjungsi subordinatif seperti meski dan agar untuk menyatakan kondisi, tujuan, atau maksud yang mendalam, mencerminkan perasaan anak terhadap ayah. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Tidak ada. Yakin tidak ada. Paham. Tutup kalau paham. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju, luar biasa sekali Naya. Ini lebih lengkap, ibu lihat lebih lengkap sama yang tadi lebih lengkap. Kelompok apa tadi maju? Melati. Kelompok melati tadi konjungsi. Kita ibu tadi tidak? Nah itu Bu. Dia dibuat tabel seperti ini Naya. Kalau itu sudah tepat semua, tapi lebih tepatnya lagi kalau dibuat seperti ini nak. Ini apa nak? Konjungsi. Ini jenis konjungsi. ya, ini jenis konjungsi.
ini contoh, iya, dalam lirik lagunya ya. Yang ini fungsinya atau makna. Jadi nanti dibuat konjungsinya, misalnya yang pertama tadi dan. Dan itu jenis konjungsi apa dan? Koordinatif. Koordinatif atau sub? Koordinatif. Dia setara kan? Berarti di sini dibuat koordinatif. Lariknya apa, dibuat fungsinya apa? Sampai sini paham? Paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, azan nak ya, azan. Oke anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke, kita refleksi dulu ya. Apa hal baru yang kamu pahami hari ini? Apa yang bisa?
Oke, Indah silakan berdiri nak. Jadi, hal baru yang saya pahami pada hari ini, yang pertama, ada 3 jenis konjungsi, yaitu koordinatif, subordinatif, korelatif. Setelah itu, saya juga bisa membedakan mana kalimat yang menggunakan konjungsi dan mana kalimat yang tidak menggunakan konjungsi. Saya juga bisa mengidentifikasi konjungsi dalam lirik lagu. Cukup ini. Oke. Tepuk tangan untuk Indah. Ada lagi yang bisa menambahkan apa sih yang bisa kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ada yang bisa jawab? Oke, Jessa, silakan nak. Setelah pembelajaran ini, saya memahami bahwa konjungsi tidak hanya berfungsi untuk menghubungkan kata atau kalimat, tetapi juga memiliki jenis-jenis yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Dan saya juga baru menyadari bahwa pemilihan konjungsi yang tepat sangat penting agar makna kalimat menjadi jelas dan logis. Oke, tepuk tangan nak. Bagus sekali, Jessa. Ada yang lain? Tidak ada. Pertanyaan selanjutnya nak, apa kesulitannya di dalam menemukan konjungsi? Kesulitan apa yang sering kamu hadapi? Tadi kan kamu cari konjungsi. Kesulitannya apa? Tidak ada. Kira-kira kesulitannya apa tadi? Oke, Sandra. Tidak ada kesulitan karena sebelum mencari konjungsi saya menyimak lagunya terlebih dahulu. Oke, pintar, luar biasa. Tepuk tangan nak. Bagus ya. Karena tidak ada kesulitan ya. Karena Sandra tadi menyimak lagu terlebih dahulu. Bikin lidah kamu nak ya. Oke. Yang lain ada kesulitan tidak dalam pembelajaran hari ini? Tidak ada. Nah, tadi bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama kata Sandra, dia mendengarkan lagu dulu, mungkin dia lebih rileks mendengarkan lagu. Yang kedua, kamu harus tahu lirik lagunya dulu. Bu, saya tidak tahu lagu apa ini, tapi kamu cari dulu lirik lagu, kamu sambil dengerin lagu. Kamu harus paham 3 konjungsi: koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Harus paham dulu maknanya ini apa. Sudah pahamnya itu, selanjutnya kamu cari lirik lagu, kamu sambil dengerin lagu. Kalau ibu pakai stabilo warna-warni, kalau warna-warni rasanya lebih menarik, lebih semangat kita dalam belajar kita, begitu kan? Oke, selanjutnya. Nah ini konjungsi membantu kita memahami teks deskripsi agar lebih padu dan bermakna. Kalau tidak ada konjungsi, intinya ya, intinya tidak semua perkataan itu ada konjungsi, tidak. Tetapi kalau kamu pakai konjungsi, ada suatu kalimat, oh ini lebih baik pakai konjungsi. Kegunaannya supaya apa? Agar lebih indah, agar lebih menarik. Apa nak? Lebih enak didengar. Oke. Agar dia lebih enak untuk didengar. Paham sampai sini nak? Paham. Nah, untuk penugasan di rumah ya. Nah, kamu buat nama kamu boleh kumpul di WA pribadi ibu atau WA grup kelas. Tapi kalau WA grup kelas yang lain dulu nanti tinggal copy paste. Jadi capri saja ke ibu. Yang pertama lagunya lagu apa? Penyanyinya siapa? Boleh ditulis nak? Boleh kalian tulis? Oke, yang pertama kamu buat penyanyi dan judul lagu. Sudah nak? Yang kedua kamu buat lirik lagu. Lirik lagu kesukaan kalian apa? Tidak mungkin sama ya, satu kelas sama satu ruang mungkin wajar. Kalau sama sekelas tidak ya. Boleh lagu pop, boleh lagu barat kalau tahu
artinya laju. Boleh lagu barat, boleh. Lagu daerah mengerti maksudnya laju. Kemudian kami buat kolom seperti ini biar lebih rapi. Ada 4 kolom, tambah ya. Ibu tambah nomor di sini. Di sini nomor, konjungsinya apa, dari lirik lagu tadi konjungsinya apa, jenis konjungsinya apa, contoh dalam lagu kamu, jangan pakai lagu orang ya, dalam lirik lagu kami pun nanti apa, fungsi dan maknanya apa. Sampai sini paham? Paham. Oke. Sekarang kalau sudah paham, ada yang ingin pesan-pesan untuk Ibu Eva? Refleksi untuk Ibu Eva mengajar hari ini ada? Ada tidak? Oke, Cesa. Cesa semangat sekali hari ini. Ya, boleh. Saya merasa bahagia karena bisa mengenal konjungsi dan mengerti maksudnya. Kekurangan itu boleh disebutkan. Boleh, atau kelebihan itu boleh. Kelebihan ibu selalu bersemangat dalam mengajar. Oke, terima kasih ya. Positif itu, tidak. Ada lagi untuk Ibu Eva? Jadi Ibu Eva bisa merefleksi diri Ibu Eva juga dalam mengajar. Ada? Apa? Boleh. Jadi kalau saya paling suka kalau Ibu Eva mengajar pakai proyektor sambil menonton video pembelajaran dan juga mendengarkan lagu. Dan Ibu Eva juga menjelaskannya selalu dengan detail sampai kami benar-benar paham. Oke, terima kasih Indah, masukannya akan Ibu ingat ya. Yang lain ada? Apa cukup? Cukup. Mana ketua kelas? Pesan Ibu kepada kalian, rajin-rajin belajar, semangat terus dalam belajar di rumah ya Neng ya. Ingat tugas kamu jangan tinggal. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunjukkan istirahat, silakan anak-anak beristirahat terlebih dahulu.